eh, terlahir seperti baru. Maksudnya apa ya? What's the meaning of it? Oke, jadi kita akan bahas di video real vlogs yang ke-25 ini tentang rebirth like a new. Oke, check it out. Eh, jadi gua sebenarnya gue izin buka privasi gue dulu ya. Jadi gue tuh ulang tahun di tanggal 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah yang dimana itu ya pada hari itu juga ternyata tanggal 2 Zulhijjah itu termasuk eh, ada peristiwa besar di hari itu. Jadi ya yakni eh, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari musibahnya, yaitu ya ketika ditelan ikan paus. Nah, tanggal 2 Zulhijjah pada masanya eh, Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus tersebut dan kembali kepada kaumnya. Ya sebenarnya itu awal kejadiannya Nabi Yunus tuh kesal dengan kaumnya karena uh, karena kaumnya itu udah didakwahi, udah diajak untuk menyembah Allah, untuk bertauhid, tapi kok nggak mau gitu loh, nggak mau yang namanya menerima ajaran Nabi Yunus. Nah, singkat cerita, beliau kesal dan beliau bepergian ke nggak tahu, pokoknya ke lautan aja, menaiki kapal. Nah, di kapal itu ada kejadian di mana yakni di beliau Nabi Yunus itu enggak gini, ketika kapal itu pada saat perjalanan kapal itu mengalami yang namanya gue lupa, mengalami yang namanya overload, maksudnya kelebihan muatan. Nah, jadi harus ada satu orang yang harus ada yang dikurangi. Jadi mungkin dikuranginya itu kayak mungkin dari hewan-hewan, dari bahan makanan, bahkan dari orang, dan orang itu diundi. Nah, ketika diundi, singkat cerita lagi, ternyata diundi sampai 3 kali itu ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Nah, dari situ Nabi Yunus lah yang dibuang ke laut dan pada akhirnya beliau dimakan oleh ikan paus. Nah, ketika dimakan oleh ikan paus itu ya beliau sangat lama di perut ikan paus itu, jadi sangat lama, dan beliau selalu berdoa, menyesal karena perbuatannya, berdoa pada Allah. Nah, terus setelah berdoa itu beliau juga ya yakinlah bahwa pertolongan itu akan datang. Jadi ketika datang ketika pada hari itu tanggal 2 Zulhijjah pada masanya, aku kurang tahu tahun berapa, beliau diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus tersebut. Beliau dikeluarkan, dan setelah keluar beliau sadar, beliau juga dikasih makanan berupa buah labu. Allah telah menetapkan itu di dalam Quran, dan setelah itu beliau menyadari, mengevaluasi dirinya, dan ingin kembali berdakwah pada kaumnya lagi. Nah, dan gue juga pernah mengikuti sebuah pelatihan Mubalighot Muhammadiyah di suatu acara, dan di situ ternyata ada memang berdakwah itu ada cara-caranya ya. Jadi nggak cuman ayo kita menyembah pada Allah, ayo kita beribadah, nggak gitu doang, nggak cuma ngajak syahadat. Tapi ternyata ya kita harus paham, berdakwah itu nggak cuman mengajak, tapi kita harus paham siapa audiens kita. Berdakwah itu kita harus paham kepada siapa kita berbicara, di mana tempatnya, terus waktunya kapan, karena itu memengaruhi semua aspek dakwah dan efek dakwah setelah berdakwah itu. Nah, jadi kesimpulan pada video Relief Talks yang ke-25 ini adalah berdakwah nggak cuma sekedar mengajak, tapi berdakwah itu mementingkan segala aspek. Terutama kita harus tahu pada siapa kita berbicara, kita harus tahu waktunya kapan dan tepatnya kapan. Oke, jadi gitu aku dari video Relief Talks yang ke-25 ini, semoga bermanfaat. Syukron. Peace office.